Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Kita memasuki pertemuan ke-47 dari Psikologi Tafsir Al-Jailani, tanggal 28 Oktober 2023. Kita berdoa dulu, semoga apa yang kita pelajari, kita baca bersama ini diberkahi, diridhoi, dibimbing oleh Allah sebagai jalan cinta kita menuju padanya. Ala hadini ya kulli niyatin shalihah li ridhoillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi inni zalamtu nafsi fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Bapak Ibu silakan nampilkan tafsirnya. Anda buka di halaman 275 ya. Kita selesai surat Ali Imran ayat 42 sekarang. Kemarin ayat 41, sekarang ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Dari pengalaman Nabi Zakaria ini, seorang arif mengetahui bahwa orang yang berdoa dan ingin diijabah oleh Allah harus terlebih dahulu mengosongkan hatinya dari semua selain Allah, serta menghabiskan waktu dengan berzikir. Bahkan harus menghentikan lidahnya dari mengucap apapun selain Allah, agar ia berhasil mendapatkan keinginannya dan doanya dikabulkan Allah dengan anugerah dan nikmatnya. Jadi Nabi Zakaria ini ingin punya anak, Bapak Ibu. Udah lama sampai beliau tua, sampai istrinya juga sudah tua dan istrinya juga mandul ya. Tiba-tiba dapat wahyu, tiba-tiba lihat Siti Maryam mendapatkan rezeki dari tempat yang nggak disangka-sangka dan hampir nggak masuk akal ya. Qala ya Maryamu anna laki hadza qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu may yasha bi ghairi hisab. Jadi dari mana kamu dapat makanan ini wahai Maryam? Jadi Maryam bilang, ya ini dari Allah gitu. Ya Allah ngasih rezeki pada siapapun yang dia kehendaki tanpa dihisab. Nah, gara-gara lihat itu Bapak Ibu, Nabi Zakaria jadi optimis lagi untuk berdoa supaya punya anak. Dan akhirnya dikasih anak, dikasih kabar akan punya anak, Nabi Yahya. Tapi beliau masih ragu, tolong ya Allah berikan saya tanda bahwa memang akan dapat anak. Dan akhirnya tandanya adalah beliau nggak bisa ngomong 3 hari. Dan dalam masa-masa nggak bisa ngomong itu, diminta untuk hanya berzikir pada Allah.
Dan ini kata para ahli makrifat, kalau kita ingin dapat karunia besar dari Allah, tirulah Nabi Zakaria ini. Jadi puasa bicara, nggak ngomong 3 hari. Saya bikin pelatihan tentang mindfulness itu seperti ini apa Ibu. Jadi nggak boleh ngomong walaupun cuma 1 hari. Kalau bisa 3 hari nggak bisa ngomong, nggak perlu ngomong apapun dan hanya zikir aja, zikir dalam hati aja supaya hati kita itu semakin semakin peka mendapatkan ilham dari Allah. Dan kemudian dan sampaikanlah kepada para pengikutmu wahai Rasul yang paling sempurna. Nah, kali ini Allah sampaikan pada Nabi Muhammad tentang berbagai keistimewaan keluarga Imron dan pilihan Allah terhadap mereka. Wa idh qalatil malaikatu, dan ketika malaikat berkata berdasarkan perintah dari wahyu Allah kepada Maryam radhiyallahu anha untuk menyampaikan ilham berbicara dengannya, menyerunya langsung ke dalam sirnya, ke dalam rahasia hatinya. Bergembiralah wahai Maryam, ya Maryamu innallaha astofaki. Ya wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih engkamu untuk menjadi pelayan rumahnya. Meskipun sebelumnya dia tidak pernah memilih wanita manapun untuk menjadi pelayan rumahnya, tapi Allah memilih Siti Maryam kali ini, wa tahharoki, dan Allah mensucikan kamu dengan anugerahnya dari berbagai bentuk noda dan nokta yang biasa dialami kaum wanita, wastofaki ala nisa'il alamin, dan melebihkan kamu dengan kedua sifat terpuji tadi atas semua wanita di dunia. Sesungguhnya Allah mengistimewakan Maryam dengan berbagai keistimewaan yang dimilikinya agar Maryam menjadi tanda dengan segala yang terjadi pada dirinya serta berbagai hal yang muncul darinya. Yang salah satunya adalah berupa kehamilan tanpa persetubuhan dengan siapapun, melainkan hanya dengan firman Allah yang diturunkan pada yang dengan firman diturunkan oleh Allah, dan itu juga berupa mukjizat dan hal khariqul ada, mukjizat dan yang hal-hal yang jauh melebihi kewajaran gitu ya, yang muncul dari diri putranya yang tidak pernah terjadi pada siapapun, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ketika malaikat menyampaikan kepada Maryam bahwa Allah telah memilihnya, malaikat kembali menyampaikan sebuah perintah Allah untuk mengajarinya agar menghadapkan diri dan kembali pada Allah dengan penuh ketundukan, kerendahan, kekhusyuan. Ya Maryamu, wahai Maryam yang terpilih dan diterima di sisi Allah, ya Maryamu kunuti lirabbiki, taatlah bertawajuh dan tunduklah pada Tuhanmu yang telah memeliharamu dengan kelembutannya dan menerimamu sebagai anak nazar dari ibumu, serta mengistimewakanmu di atas semua wanita dengan berbagai anugerahnya, sebagai bentuk syukur darimu atas keistimewaan yang dia berikan untukmu. Wasjudi, dan bersujudlah, tunduklah, rendahkanlah dirimu di hadapannya dengan meletakkan dahimu di tanah dan melaksanakan sebagian dari haknya. Warka'i, dan rukuklah untuk selalu melayani Allah, melayani rumahnya untuk menyucikan diri dari segala bentuk nokta dan noda. Ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, yakni para muharrar, orang yang bebas hur dari segala urusan dunia karena hidupnya murni hanya untuk beribadah pada Allah. Yang tubuh mereka selalu tunduk dan berkhidmat pada Allah dan ada di rumahnya Allah ya. Dzalika, yang demikian itu yang telah disebutkan di atas, yaitu penjelasan tentang pilihan Allah terhadap Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran, dan khususnya Isa Maryam, ibunya, lalu Zakaria, istrinya dan putranya, min amba'il ghaib, adalah sebagian dari berita-berita gaib atau kabar-kabar gaib yang tidak kau ketahui. Nuhihi ilaika, yang kami wahyukan padamu, wahai Rasul yang paling sempurna, Nabi Muhammad, dengan kekosongan hati dan nuranimu dari semua itu karena kamu tidak memiliki seorang pengajar pun selain wahyu dan ilham dari kami. Sebab engkau adalah seorang nabi yang ummi, yang tidak pernah mempelajari cita-cita kuno dalam sejarah manusia, dan padahal engkau tidak dengan ilmu sendiri hadir bersama mereka. Ma kunta ladaihim, pada saat itu, idh yulqun, ketika mereka para lahib melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi. Afala
aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Siapa dengan mereka yang akan memelihara menjaga Maryam. Wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun. Dan engkau tidak hadir pula di sisi mereka ketika mereka bersengketa tentang perkara pengasuhan Maryam. Kami mewahyukan semua itu padamu agar menjadi tanda bagimu atas semua kebenaranmu dalam pengakuanmu sebagai nabi dan rasul. Itulah sebabnya segala bentuk pengingkaran terhadap berbagai kabar dan berita yang disampaikan oleh para nabi dan wali yang bersumber dari wahyu dan ilham serta turun dari hadirat Allah sebenarnya muncul dari akal yang kurang sempurna dan sesat dari jalan kasaf dan keyakinan. Jika akal terhindar dari yang demikian, maka karakter asli akal yang menerima limpahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala pasti akan bersih dari berbagai noda halusinasi dan khayalan. Sehingga tersingkaplah rahasia sirnya maupun melalui ucapan, tindakan, dan keadaannya. Ia akan dapat melihat tanpa hijab, penghalang bahwa ada jiwa manusia tertentu yang di kehidupan dunia maupun di kehidupan dunia mampu menembus alam syahadah menuju alam ghaib, alamul ghaib. Kemudian ia terhubung dengan mabda'il aliyah yang tidak lain adalah sifat-sifat ilahi. Pada saat itu sifat kemanusiaannya atau nasut luruh karena dikuasai oleh sifat keilahian lahut dari Allah. Pada saat itu akan muncul darinya sesuatu yang berasal dari hajat ketinggian ketuhanan, al-hadral aliyah al-ilahiyah, kehendak ghaib, irada al-ghaibiyah, dan berbagai penyingkapan ruhani atau mukasyafah yang sebagian berhubungan dengan keghaiban, sementara sebagian lain berhubungan dengan kenyataan. Seperti kabar tentang berbagai peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan masa depan seperti yang sering kita dengar dan lihat hal-hal semacam itu dari para wali abdal. Wali abdal itu dalam hierarki sufi terdapat 7 atau 40 wali abdal yang berada di bawah para wali autad yang berjumlah 4 orang. Semoga Allah selalu melimpahkan berkahnya kepada para ahlul yakin wal ma'rifah dalam hal qobd dan basut yang mereka alami, menuturkan tentang cerita atau melontarkan kata-kata yang berhubungan dengan kejadian yang terjadi di tempat yang sangat jauh. Jadi ya Bapak Ibu, Allah menurunkan wahyu pada para nabi, menurunkan ilham pada para wali, itu mungkin di luar kebiasaan banyak orang. Ya. Kita lalu mengetahui bahwa sebagian dari apa yang mereka sampaikan itu memang terjadi seperti yang kita dengar dari mereka. Dan kita juga tahu betul bahwa mereka tidak melihat ketika peristiwa itu terjadi. Kita juga mengetahui bahwa mereka tidak pernah mendengar dari siapapun yang menjelaskan pada mereka dengan cara yang biasa terjadi antar manusia. Kita sering mendengar dari mereka penjelasan tentang berbagai kejadian yang kita alami pada saat mereka sedang berkholwat. Tapi mereka menyampaikan itu tanpa ada yang terlewat sedikit pun. Padahal kita tidak mampu untuk sekedar mengingat-ingat semua kejadian yang kita alami hari ini tanpa ada yang terlewat. Orang-orang semacam itu, yaitu wali abdal, semoga Allah selalu melimpahkan berkah pada mereka, sebagaimana halnya orang-orang tertentu yang memiliki basiroh atau mata hati dan iman yang benar melalui jalan mukasyafah, wahyu dan ilham ilahi tidak pernah meragukan berbagai hal di luar kewajaran yang muncul dari diri para nabi dan para wali. Bukannya meragukan, mereka justru sangat yakin bahwa hikmah dan maslahat yang didapat dari penciptaan manusia, diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab suci adalah demi lahirnya renungan semacam ini. Siapa yang Allah tidak memberinya cahaya, maka ia tidak akan mendapatkan cahaya. Maka sampaikan, wahai Rasul yang paling sempurna, kepada para pengikutmu tentang keistimewaan Maryam. Idh qalatil malaikatu, pada saat malaikat berkata menyeru di dalam sir Maryam, di dalam rahasia Maryam, guna menyampaikan berita gembira padanya, ya Maryamu, wahai Maryam yang terpilih, innallaha, sesungguhnya Allah yang telah menganugerahimu berbagai bentuk kelembutan dan kemuliaan, yubashiruki bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa bin Maryam. Sesungguhnya Allah yang telah menganugerahimu berbagai bentuk kemuliaan, menggembirakanmu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang berasal darinya, yang menjadi
yang membuat jadinya seorang anak untukmu tanpa ayah untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah dan agar menjadi mukjizat bagi anakmu dan menjadi irhas bagimu. Ismuhu, namanya yang diberikan oleh Allah adalah Masih Al-Masih. Ini merupakan kata dalam bahasa Suryani yang berarti Al-Mubarak, yang diberkahi, Al-Masih. Karena Allah memberkahinya. Dan dia menjadi tanda kekuasaannya di tengah umat manusia. Isa, dan kata Isa merupakan bentuk kata non-Arab yang julukannya adalah Ibnu Maryam, putra Maryam. Karena ia tidak memiliki ayah sehingga ia dijuluki dengan nama ibunya. Wajiha, seorang terkemuka, masyhur, terkenal, menjadi rujukan bagi umat manusia fit dunia, di dunia, dengan kenabian kerasulan yang diembannya. Ia banyak didatangi orang-orang yang mengadukan masalah kehidupan dan urusan akhirat mereka. Wal akhirah, dan juga urusan akhirat, ia juga akan banyak didatangi orang untuk meminta syafaat darinya. Wa minal muqarrabin, dan bagaimana mungkin dia tidak memberi syafaat pada para pelaku maksiat, sedang dia adalah termasuk orang-orang yang didekatkan di sisi Allah. Al-muqarrabin, orang yang didekatkan di sisi Allah. Dan tanda kedekatannya dengan Allah adalah wa yukallimun nasa fil mahdi. Dia bisa berbicara dengan manusia tentang hal-hal yang berhubungan dengan urusan dunia dan agama mulai masih bayi dalam buayan. Jadi sejak bayi Nabi Isa sudah bisa bicara ya. Wakahlah fil mahdi wakahlan, ketika sudah dewasa dengan cara yang sama tanpa perbedaan sedikit pun, baik bertambah ataupun berkurang. Wa minas solihin, dan di samping itu beliau memiliki kecerdasan bawaan saat masih bayi. Ketika sudah dewasa ia termasuk orang-orang yang soleh yang menerima kerasulan dan kenabian. Setelah Maryam mendengar semua itu, ia pun kembali mengadu pada Tuhannya. Qalat Rabbi anna yakunu li waladun. Wahai Tuhanku, zat yang telah memeliharaku dengan perlindungan, kesolehan, ibadah, dan kemenangan. Bagaimana mungkin, dari mana aku mempunyai anak, padahal engkau lebih tahu, wahai Rabb, bahwa walam yamsasni bashar, aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Sedang sunnahmu menyatakan bahwa punya anak adalah setelah terjadinya hubungan badan antara suami istri. Qala kadzaliki. Lalu Allah berfirman untuk menghibur hati Maryam serta menghilangkan keraguannya, demikianlah yang kau alami dan membuatmu heran, yaitu kelahiran anakmu tanpa adanya seorang pun yang menyentuhmu. Demikianlah yang terjadi pada segala sesuatu yang muncul dari katmul adam sebagai sesuatu yang benar-benar baru dan ada karena Allah dengan kekuasaannya. Kadzalikillahu yakhluqu idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Karena Allah dan kekuasaannya menciptakan, memunculkan segenap mayasya, apa yang dia kehendaki tanpa didahului waktu ataupun materi. Bahkan idza qada, apabila Allah berkehendak ingin menetapkan amron, segala sesuatu, yakni mewujudkan atau memunculkan perkara-perkara yang sudah ada di alam azali dan di hadirat ilmunya, fa innama yaqulu lahu, maka Allah hanya cukup berkata padanya untuk mewujudkan ketetapannya hanya dengan satu kata, yaitu kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah ia, tanpa memerlukan penundaan sedikit pun dan tanpa memerlukan syarat ataupun menghadapi halangan tertentu. Keadaanmu yang membuatmu terkejut itu sehingga engkau ingin menghindarinya merupakan bagian dari kekuasaan Allah seperti itu. Jadi janganlah bersedih dan takut dengannya. Janganlah takut datangnya tuduhan, sangkaan, perselingkuhan, penghinaan, dan makian karena anakmu memiliki banyak keistimewaan dan mukjizat yang akan menyingkirkan semua yang dapat membuatmu tercela. Dan setiap orang yang berakal pasti mengetahui bahwa anak hasil zina tidak mungkin memiliki berbagai keistimewaan dan keajaiban seperti yang dimiliki oleh anakmu. Dan di antara keistimewaan itu adalah wa yu'allimuhul kitab, dan Allah mengajarkan padanya secara langsung tanpa melalui pengajaran siapapun selain dia, Alkitab, yakni ilmu-ilmu yang berhubungan dengan urusan lahiriah dan pengurusan kekuasaan alam syahada, wal hikmata, dan mengajarkan juga hikmah,
Maksudnya ilmu-ilmu batinia yang berhubungan dengan berbagai hakikat gaib. Wa Taurata, dan mengajarnya juga Taurat yang diturunkan pada Nabi Musa alaihissalam, dan menurunkan secara khusus padanya Injil wal Injila, wal Injil dari hadiratnya. Wa rasulan ila bani Israel, dan Allah menurunkan, dan setelah menurunkan Injil Allah mengutusnya sebagai rasul bagi Bani Israel yang menyuruh mereka ke jalan kebenaran dan menunjukkan jalan yang lurus pada mereka yang didukung dengan ayat-ayat yang jelas dan mukjizat yang nyata sebagai bukti kebenarannya. Rasul itu Nabi Isa alaihissalam berkata, Anni qad ji'tukumul bi ayah. Anni qad ji'tukum bi ayah. Sesungguhnya aku dengan perintah Tuhanku telah datang padamu dengan membawa suatu tanda yang membuktikan kebenaran kenabian dan kerasulanku yang turun mir rabbikum, dari Tuhanmu, yaitu Ani akhluku, aku membentuk lakum untuk kamu di hadapanmu dengan kemampuan daripada Allah padaku, minat tini kahayati toir, dari tanah yang mati serupa bentuk seperti wujud burung yang mati tanpa memiliki indra dan gerak. Fa'angfuhu fihi fayakuna toiro. Kemudian aku meniup burung buatan itu, maka ia menjadi seekor burung binatang yang hidup dan mampu terbang layaknya burung yang lain. Nah, ini mujizat Nabi Isa ya. Mujizat Nabi Isa ini memang luar biasa, Pak Ibu. Tanah diuntel-untel gitu, kemudian ditiup jadi burung. Masya Allah ya, Allah kalau mendaki. Jadi tanah liat dibentuk kayak burung begitu, kemudian ditiup sama beliau jadi burung beneran. Maka ia menjadi burung yang hidup dan mampu terbang layaknya burung yang lain. Kemampuan membentuk yang meniup burung sehingga membuatnya hidup itu dapat aku lakukan biidznillah, dengan izin Allah, dengan kekuasaan dan kehendaknya. Wa ubriul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biidznillah. Mujizat yang lain dari Nabi Isa adalah, dan demikian pula aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang berpenyakit kusta yang nggak dapat sembuh. Dan lebih hebat dari semua itu, aku menghidupkan orang-orang yang mati yang sudah lama mati. Semua itu kulakukan dengan izin Allah dan kekuasaan serta kehendaknya, yang kamu tidak ketahui bagaimana itu terjadi setelah ia terjadi. Dan adapun dari apa yang kamu ketahui setelah terjadinya, maka wa unabbiukum, aku kabarkan padamu, aku beritahu kamu, bima bima takuluna wa ma tadakhirun, tentang apa yang kamu makan berupa makan buah-buahan dan apa yang kamu simpan, maksudnya makanan kamu simpan, fi buyutikum, di rumahmu, inna fi dzalika, sesungguhnya apa ada yang demikian itu maksudnya pada berbagai macam mukjizat dan kejadian luar biasa yang di luar kebiasaan itu tidak pernah dilakukan oleh siapapun. Inna fi dzalika la ayatan lakum, adalah suatu tanda nyata yang membuktikan kebenaran kenabian dan kerasulanku bagimu, untuk menjadi petunjuk bagimu. In kuntum mu'minin, jika kalian sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab suci. Dan bersama berbagai tanda mukjizat dan nyata itu, aku juga diutus padamu wa musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat, untuk membenarkan Taurat yang datang sebelumku yang diturunkan pada Musa alaihissalam. Bahkan aku juga membenarkan semua kitab suci yang diturunkan pada para nabi terdahulu, sallallahu alaihim ajma'in, berikut semua agama dan syariat mereka. Sebab di antara tanda-tanda kebenaran kenabian seorang adalah sikap membenarkan semua nabi yang datang sebelumnya. Dan aku juga datang kepadamu wali uhilla lakum, untuk menghalalkan bagimu dalam agama dan ajaranmu yang diturunkan oleh Allah padaku, ba'dalladzi hurrima alaikum, sebagian yang telah diharamkan untuk kamu dalam agama-agama terdahulu, karena di antara sunatullah adalah terjadinya nasah sebagian agama terhadap agama yang lain, meski semuanya diturunkan dari hadiratnya. Adapun salah satu contoh perintah nasah terhadap surat Al-Baqarah, ayat mana saja yang kami nasah, dan sesungguhnya
Wajitukum bi ayatim mir rabbikum, aku datang padamu dengan membawa satu tanda yang sangat jelas dari Tuhanmu yang menunjukkan keesaannya, yang kesemuanya datang darinya, sehingga setiap tanda yang disampaikan, yang ditampilkan seorang nabi sudah cukup untuk mengukuhkan kebenaran kenabiannya. Setelah semua tanda itu tampak, fattakullah, maka bertakwalah pada Allah, berhati-hatilah dari murkanya. Jika kamu tidak mau beriman setelah berbagai bukti yang jelas ditampakkan padamu, wa ati'un, dan taatlah padaku dalam semua yang kubawa dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, sesungguhnya Allah yang Maha memperbaiki dan Maha mengetahui mengurus keadaanku dan keadaanmu adalah Rabbi wa Rabbukum, Tuhanku dan Tuhanmu. Dia telah memeliharaku secara sangat baik dengan anugerah dan kelembutannya. Dia juga telah memeliharamu dengan mengutusku kepadamu. Jika kamu mendengar apa yang kubawa, kamu taati isinya, Pak Buduh, maka sembahlah dia agar kamu mengenalnya, dan ketahuilah bahwa hada siratum mustaqim, ini adalah jalan yang lurus menuju keyakinan dan makrifat. Kamu harus menempuhnya dengan cara yang telah diperintahkan padamu. Allah tempat meminta pertolongan, dan dia akan menghantarkan kamu ke tujuan yang ingin kamu capai. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sadaqallahul azim. Sallallahu alaihi ma'ana ala zalika minasyahidin. Falamma ahassa Isa, maka tatkala Isa mengetahui, menyadari dan merasakan adanya cahaya kenabian, nurun nubuwah yang dimilikinya, minhumul kufroh, keinggian mereka, yang tidak peduli mereka terhadap mukjizat dan tanda-tanda nyata yang ditampakkan pada mereka, qala, berkatalah dia untuk memberitahu, sekaligus untuk menunjukkan kecintaannya pada mereka, untuk menguji mereka sesuai dengan misi kenabian yang diembannya. Man ansori ilallah, siapakah di antara kamu yang mau menjadi penolong-penolongku dalam memberi petunjuk kepada orang-orang sesat ke jalan Allah, dengan tulus menolong dan membantuku? Qolal hawariyun, maka para hawariyun menjawab, maksudnya para sahabat. Ini sahabatnya Nabi Isa sebenarnya hawariyun ya. Kata hawari sendiri merupakan nisbah dari kata al-hur yang berarti putih. Kata ini mencerminkan kejernihan hati dan akidah mereka dari segala bentuk noda kemunafikan dan penyimpangan, serta mencerminkan ketulusan batin mereka. Nahnu ansarullah, para hawariyun berkata, kamilah penolong-penolong Rasul Allah, dan kami akan menolongmu sesuai dengan kemampuan kami dalam menjalankan hukum-hukum Allah dan menegakkan perintah-perintahnya. Karena amanna billah, kami beriman pada Allah yang telah mengutus para Rasul dan menurunkan kitab yang kemudian engkau sampaikan pada kami. Washhad, dan saksikanlah wahai Nabi, wahai penyuruh segenap makhluk ke arah kebenaran, agar kami dapat menghadapi hari ditunjukkannya amal di hadapan yang Maha Raja dan Maha Kuasa. Di anna muslimun, saksikanlah bahwa sesungguhnya kami dengan keimanan dan keikhlasan kami di dalamnya adalah orang-orang berserah diri. Muslimun itu diartikan bagi orang-orang berserah diri, yang tunduk dan patuh pada apa yang kau bawa dari Tuhan kami untuk memperbaiki keadaan kami. Ketika mereka mengaku beriman pada Allah dan menyatakan siap menolong Rasulnya yang bertugas menyampaikan hukum-hukumnya, dan mereka bersaksi atas keimanan keislaman mereka, mereka lalu bermunajat pada Allah dengan sir rahasia yang ikhlas. Mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, zat yang telah memelihara kami dengan mengutus para Rasul dan menurunkan kitab-kitab suci, amanna bima anzalta, kami telah beriman berkat taufikmu dan bimbingan Rasulmu kepada apa yang telah engkau turunkan, kitab yang menjelaskan hukum-hukummu, yang mengingatkan dan berhubungan dengan tauhidmu.
wattaba'nar rasul, dan dengan iman kepadanya kami telah mengikuti dan melaksanakan apa yang kau perintahkan melalui para rasul yang menerima kitab yang engkau turunkan, yang melaksanakan semua perintah yang menghantarkan manusia kepada penyingkapan atau kasyaf dan penyaksian atau syuhud, penyaksian rohani. Faktubna, oleh karena itu ya Allah, masukkanlah kami dengan anugerahmu ma'asyahidin, ke golongan orang-orang yang menjadi saksi, yang tidak melihat apapun di dalam wujud semesta selain matahari, zatmu dan tajaliyatmu ya Allah. Tapi kemudian wa makaru wa makarallah, mereka membuat tipu daya. Orang-orang kafir merencanakan pembunuhan terhadap Isa alaihissalam dengan menyuruh seseorang untuk membunuhnya. Wa makarallah, dan Allah juga membuat tipu daya terhadap mereka. Karena Allah kemudian menyelamatkan Isa dengan cara mengangkatnya ke langit. Dia membuat orang yang berniat membunuh Isa menjadi terlihat mirip dengan Isa, sehingga orang itu pun terbunuh sia-sia menjadi, karena orang-orang kafir mengira bahwa ia adalah Isa. Padahal saat itu Allah telah mengangkat Isa ke langit. Wallahu khairul makirin, dan Allah yang maha membalas siapapun yang berbuat zalim dan membela siapapun yang menjadi korban kezaliman. Dan sebaik-baik membuat tipu daya, maksudnya Allah adalah pembuat tipu daya yang paling hebat bagi orang yang ingin membunuh Isa. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa ana ala dalika minasyahidin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.